Oke, eh, kali ini kami pada kelompok yang beranggotakan saya sendiri yang Saputra dan Haji mempresentasikan tentang simulasi produksi minuman alih-alih pada gas plastik. Pada produksi ini itu produksi simpel ya, produksi dari supplier yang mensuplai gelas plastik dan supplier terpisah mensuplai dari label kemasan alih-alih dan supplier dari kardus. Untuk isi dari alih-alihnya sendiri atau isi dari minumannya sendiri diproduksi di satu pabrik yang berbeda tempat, sehingga eh, pada produksi kali ini penjelasannya hanya pengisian saja, bukan dari pembuatan dari cairan minuman alih-alih tersebut. Tugas besar ini eh, me- untuk melengkapi dari tugas makul promodel yang diajar oleh Pak Jakpat. Penjelasan dari SIPOC supplier. Supplier di sini eh, memberikan supply yang saya jelaskan tadi dari gelas plastik, label, dan juga dari kardus. Untuk supplier internal itu dari isi kemasan dari alih-alih. Supply di sini pertama misi sumasi akan eh, menyetor untuk sebelum membuat alih-alih, maka akan menyetorkan gelas-gelas kosong plastik pada conveyor 1 dengan inputnya dalam proses manufaktur. Inputnya berupa bahan mentah gelas plastik kosong untuk pertama, kemudian dari cairannya minuman sendiri ya. Prosesnya barang datang, tangki mengisi air atau mengisi cairan, kemudian mesin labeling dan press, lalu packing dan apparent check, kemudian pengiriman. Output yang dihasilkan berupa gelas plastik berlabelkan alih-alih dalam kardus. Penentuan entitas dan penjelasannya. Entitas adalah setiap unit atau bahan atau badan yang dapat dipandang atau diperlakukan sebagai wilayah individu dapat aturan hukum yang berlaku. Supplier misi sumasi atau supply misi sumasi di sini adalah speednya 0 dengan status time series ya. Jadi pekerjaannya hanya di satu tempat, sudah ada yang menyapai, dia hanya menyapai dari gelas kosong. Inputnya adalah gelas kosong ya, satu tanpa lagi kosong seperti ini. Speed conveyor-nya adalah 10 rpm atau speed dari bukan speed conveyor. Speed dari penyerahannya itu adalah 11 rpm. Jadi speed pergerakan dari gelas batu 10 rpm. Prosesnya di sini dari tangki water, pengisian tangki atau pengisian cairan dengan kecepatan 50 rpm ya. Bisa dengan logika sekali pengisian itu bisa sampai 15. Kemudian proses mesin labeling di sini, pemberian mesin labeling dengan labeling di sini prosesnya memberi label kemudian menutup pressnya ya, dan kecepatan sama dengan pengisian tangki. Jadi balance dan pemakingan itu 50 rpm juga. Mengejar sekaligus apparentnya jika ada yang buat labelnya ada yang miring atau tidak terlabel, dan di packing ke dalam packingnya. Kemudian pada finish untuk dikirim ke truk ya, untuk dikirim ke supplier atau ke gudang sementara. Outputnya di sini kapasitasnya adalah kita anggap sebagai satu dari tangki atau eh, satu dari truk ya, satu truk, unitnya truk dengan tank seriesnya nunggu jadi 0. Penjelasannya nanti pada saat pro model atau versi pro model agar kita mengetahui bagaimana prosesnya secara detail. Di sini hanya gambaran saja penjelasannya. Entitasnya yang pertama botol dari aplikasi pemilihan adalah botol 1 atau botol kosong, kemudian botol 2 botol terisi, kemudian
ketiga ale-ale atau botol sudah terlabel dan terpres, kemudian berupa box, dan yang terakhir forklift ya yang menjalankan. Layout pembuatannya seperti ini, ada berupa conveyor 1, conveyor 2, conveyor 3, dan conveyor 4. Kemudian di sini berupa forklift yang mengirim ke yang delivery atau ke peti kemasnya. Oke, ini adalah penjelasan singkat dari Word-nya. Kemudian saya akan menjelaskan di Pro modelnya. Oke, ini adalah Pro modelnya. Kita buka tentang simulasi reproduksi ale-ale. Kita open dulu. Salah. Kita open dulu. Ini kita apa adanya ya? Tugas besar. Oke. Ini adalah Pro modelnya. Nah, di sini kita lihat ada simulasi thank you water, mesin labeling, packing, pallet finish, dan ke ekspedisi. Sebelumnya ini adalah proyeksi dari lainnya ya, lainnya berupa lain dari produksi ada. Kalau dulu entitasnya yang pertama adalah botol satu adalah botol kosong sebelum ada isinya. Kemudian botol dua itu botol setelah terisi dari cairan dari tangki water. Kemudian botol 3 setelah dia melakukan proses labeling di mesin labeling. Outputnya berupa ale-ale di sini. Kemudian masuk ke packing. Proses packing, kemudian keluarnya adalah berupa box prosesnya. Box dari box ke palet, di angkat menggunakan forklift. Di sini kecepatan dari supply botol adalah 10. Pergerakan botol adalah 10 mpm. Dari terisi air yaitu 7 mpm. Ale-ale sudah terlabeling 7 mpm, dan kemudian box adalah 4 mpm. Kemudian forklift pergerakannya adalah 20 mpm. Oke, itu dari entitasnya. Kemudian dari arrivalnya, kita lihat botol 1 masuk dari conveyor 1 yang dituang oleh ini masuk ke dalam mesin tangki water. Yang kemudian keluarannya dalam mesin ada botol 2 yaitu terisi dengan air atau cairan ale-ale. Kemudian dari sini masuk ke dalam mesin labeling yang kemudian keluar menjadi produk ale-ale sudah terlabeling dan pricing. Lalu masuk lagi ke conveyor 3, kemudian masuk ke dalam mesin packing yang keluar berupa box. Akhirnya dari begini ke ekspedisi and delivery. Kuantiti keluarnya dari 111 ya, agar tidak tertabrak atau kuantitinya di sini sama pastinya ya, keluarannya. Yang beda pasti di sini box. Kemudian frekuensi datanya adalah 2 menit. Setiap 2 menit sekali, 2 menit sekali, 2 menit sekali sama. Kemudian box ada 5 menit karena packing nggak mungkin kan satu botol di packing. Lalu dari processingnya, botol masuk ke conveyor 1 dengan menunggu 10 detik dari mesin simulasi. Kemudian botol berjalan ke conveyor menuju ke tangki water. Di sini menunggunya 10 detik ya, pengisian dari tangki water. Lebih agak lumayan lama 10 detik pengisiannya. Kemudian setelah selesai baru keluar ke conveyor 2. Conveyor 2 di sini berjalan kemudian pindah ke mesin labeling. Ini prosesnya selama 3 detik untuk labeling dan press, lebih cepat dari proses pertama. Kemudian masuk ke proses packing dan inspection. Proses packing dan inspection membutuhkan waktu 1 detik saja ya di sini. Kemudian masuk ke dalam box menunggu waktu 1 menit untuk pengisian box.
baru core truk memindahkannya ke ekspedisi dengan waktu 55 detik, 1 menit dan lakukan. Itu adalah processingnya. Kemudian kita lihat simulasinya. Bisa dilihat simulasinya. Nah, ini adalah simulasinya. Proses simulasinya dengan kecepatan tersebut, jika kita perlambat, kita lihat akan ada lebih jelas ya. Proses pertama dari botol kosong kemudian diisi oleh regulator, kemudian botol tersebut diisi dengan cairan, lalu di pressing menggunakan mesin label dan diberi label menjadi sebuah produk ale-ale. Masuk ke dalam proses packing, maka keluarannya adalah sebuah box. Dari box ini nggak mungkin satu botol satu box, maka jika kita hitung kemungkinan dia isinya sekitar 24 sampai 60 tergantung model dari boxnya. Kalau sini sebaiknya akan kita hitung berapa sih boxnya. Itu bisa dilihat di sini prosesnya. Bisa kita lihat di proses supaya ya. Di sini kecepatan packing adalah 1 detik ya. Untuk penunggunya adalah sekitar 1 menit. Kemungkinan di sini adalah pengisian dari packing dan inspection adalah sekitar 24 karena inspection dan packing itu sekitar 2 detik di mesin di produksi packing. Kemudian satu box ini saya anggap adalah sekitar 24 piece. Lalu kita lihat lagi prosesnya. Nah, 24 piece masuk, baru box keluar. Itu adalah prosesnya. Kemudian berapa jam, dalam waktu 8 jam kita bisa menghasilkan berapa box packing sih di line ini. Kita lihat di sini. Kita hentikan dulu. Option. Kita hentikan dulu. Simulasi. Option. Tanggap dalam proses itu adalah 8 jam. Standar dari produksi Indonesia. 8 jam bekerja dalam 2 shift. Kita lihat produksinya. Kita percepat. Oke. Ternyata pada output viewer kita mendapatkan sebuah data, yaitu kita mendapat sebuah data, yaitu jika dilihat adalah produksi botolnya ale-ale mencapai 239 piece, atau jika kita jadikan box ada 95 box dalam sehari. Nah, berarti itu adalah proses dari promodel. Dari promodel ini kita akan mengetahui kira-kira dalam jika kita membangun sebuah line produksi, berapa sih dengan cycle time SWC yang kita tentukan atau flow time-nya dari flow chart yang kita tentukan, targetkan berapa produk yang kita hasilkan buat di sebuah line. Jadi tanpa harus kita membuat line tersebut, kita sudah mengetahui target atau kapasitas dari sebuah line itu dapat menghasilkan berapa piece dalam waktu 8 jam. Di makro pro model ini saya merasa sangat bermanfaat ya di penggunaan ini, apalagi kita sebagai orang industri yang actually-nya atau basicnya pasti membuat sebuah manajemen dari line industri, sehingga dengan ini kita tanpa membuat line kita bisa mengetahui ya, banyak hal dari sebuah project create new line di sini. Oke, ini adalah share dari kelompok kami, Angga Saputra dan Yuna Haji. Terima kasih.